Selamat pagi kepada Bapak Miskarto Zendrato, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Server. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas besar dari Sistem Administrasi Server yang berjudul Instalasi dan Konfigurasi DNS Server, Web Server, Mail Server, File Server, dan Kakti Server. Baiklah, langsung saja kita mulai proses instalasi dan konfigurasi. Mari kita beralih ke VirtualBox. Yang pertama kita lakukan adalah mengcloning server kosong untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ini. Beri judul. Kemudian kita melakukan cloning. Kita tunggu sebentar. Jika proses cloning sudah selesai, langsung saja kita melakukan start server. Kemudian kita melakukan login kepada server. Di sini username saya, dan saya masukkan password saya. Setelah berhasil login, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan perintah sudo su. Perintah ini dilakukan untuk kita bisa masuk sebagai super user, sehingga untuk menjalankan perintah-perintah Linux lainnya, kita tidak perlu mengetikkan kembali perintah sudo. Kita masukkan password kita. Nah, kita sudah berada di bagian root, langsung saja kita mulai instalasi dan konfigurasinya. Yang pertama kita lakukan ialah melakukan pengupdatean paket-paket yang ada pada server ini dengan mengetikkan perintah apt get update. Oke, jika sudah selesai, kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu melakukan instalasi NetTools. Instalasi ini dilakukan agar kita bisa menggunakan perintah ifconfig dan juga telnet. Jika sudah selesai, kita melakukan instalasi DNS, di mana DNS yang kita gunakan ialah bin9. Jadi kita ketikkan perintah apt install bin9. Jika sudah selesai, kita ketikkan perintah ifconfig untuk mengetahui IP address dari server ini. Bisa dilihat bahwa IP pada server ini adalah 192.168.100.118. Jika sudah kita catat IP-nya, kita melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu menjalankan perintah nano etc bin name conf options. Perintah ini dijalankan untuk kita mengubah isi file name conf options. Di sini yang kita ubah adalah alamat IP yang 000 menjadi alamat IP yang sebelumnya sudah kita dapat melalui perintah ifconfig. Jika sudah selesai, Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita menjalankan perintah nano isi name conf local. Perintah ini dijalankan untuk kita mengubah isi dari file name conf local. Di sini kita menambahkan kode sebagai berikut.
Jika sudah selesai mengetikkan sintaks sebagai berikut, kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita melangkah ke perintah berikutnya. Maksud perintah di atas ialah kita melakukan duplikasi file db lokal ke dalam db-stefani08.com. Kemudian kita melakukan pengeditan pada file yang kita buat tadi. Di sini kita mengubah localhost-nya menjadi nama domain kita sebelumnya. Yang sebelumnya alamat IP localhost kita ubah menjadi alamat IP kita dapat dari config. Kemudian di bagian akhir kita tambahkan sintaks seperti ini. Jika sudah selesai, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Sama seperti perintah berikutnya, kita juga melakukan duplikasi file db lokal ke dalam file db.192. Enter. Oh, maaf, maksud saya db122. Kemudian kita enter. Kita ulangi sekali lagi perintahnya. Kita masukkan perintah cp isi db127 Di sini kita melakukan duplikasi file db.127 ke dalam file db.192. Kemudian kita melakukan perubahan isi file dengan mematikan perintah nano etc bin db.192. Sama seperti sebelumnya, localhost pada file ini kita ubah menjadi nama domain yang kita buat. Localhost ini kita ubah menjadi ns. Kemudian localhost ini kita ubah menjadi ns.stefani068.com. Kemudian di sini kita ubah menjadi alamat IP yang terakhir, yaitu tadi 128. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita akan melakukan pengeditan pada file resolve.conf. Tekan perintah nano etc resolve.conf. Tipe sebelumnya conf. Di sini kita mengubah name server dengan alamat IP 127.0053 menjadi alamat IP milik kita. Dan sudah diubah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah kita melakukan konfigurasi sebelumnya, kita akan kembali menjalankan bin 9 dengan melakukan perintah systemctl restart bin 9.
Untuk melihat apakah DNS sudah terpasang, kita bisa mengetikkan perintah ns lookup nama domain. Dan juga nama alamat IP-nya. Jika sudah seperti ini, maka instalasi dan konfigurasi DNS server telah berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi web server. Yang pertama kita lakukan ialah melakukan instalasi web server. Di sini saya menggunakan web server Apache. Di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat melakukan instalasi karena mungkin belum melakukan update pada paket-paket yang ada. Jika tidak bisa seperti ini, kita coba mematikan mesin servernya. Kemudian kita jalankan kembali server. Kita login kembali. Kembali menjalankan perintah solusi. Oke. Lakukan install Apache 2 kemarin. Sudah bisa. Untuk mengecek apakah sudah terinstall, kita bisa mengetikkan perintah ufv replace. Bisa dilihat itu terdapat aplikasi Apache, Apache Full, Apache Secure, dan bin 9 yang kita install sebelumnya. Selanjutnya kita menjalankan perintah hostname i. Perintah ini untuk mendapatkan alamat IP dari server yang kita gunakan, sama seperti konfig sebelumnya juga. Untuk mulai melakukan instalasi dan konfigurasi Apache, kita bisa menjalankan perintah make clear www.tml www nama domain tentang. Perintah ini kita buat untuk menambahkan direktori baru bernama stephanie068.com. Kita enter. Setelahnya kita menjalankan perintah chown. Chown ini singkatan dari change on. Perintah ini merupakan penggunaan chown command secara rekursif yang dijalankan untuk membuat owner atau pemilik direktori ialah current user atau Stephanie. Setelahnya kita menjalankan perintah chmod R7 www
Perintah ini kita jalankan untuk mengubah hak akses menjadi siapapun dapat mengakses file yang terdapat pada direktori stephanie068.com ini. Setelah kita menjalankan perintah tersebut, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pengeditan pada file index.html di dalam direktori stephanie068.com. Pada perintah ini kita membuat file kosong bernama index.html dan kita juga dapat melakukan pengeditan file tersebut di dalam text editor. Kita bisa mengetikkan singkat sebagai berikut. Jika sudah selesai, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya, kita membuat file host virtual yang baru dengan mengedit isi filenya juga. Jadi kita menjalankan perintah nano isi apache 2 sites available nama domain. Kita ketikkan perintah sebagai berikut. Jika sudah selesai, kita Ctrl X. Untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host yang kita buat, kita ketikkan perintah yaitu inside nama domain. Karena pada server ini konfigurasi normal default.conf masih dijalankan, kita bisa menonaktifkannya dengan mengetikkan perintah itu di site default. Kemudian kita jalankan perintah sistem control restart apache. Kemudian kita menjalankan perintah apache 2.0 config test. Ini untuk melakukan cek apakah terdapat error atau tidak pada server. Di sini kita lihat bahwa Apache 2 tidak menemukan reliable determine dari server. Jadi kita tambahkan file konfigurasi untuk server name dengan menjalankan perintah nano etc apache 2 conf available server name.com. Ini kita berikan server name kita yaitu nama domain. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter.
Untuk mengaktifkan konfigurasi yang baru saja kita buat, kita dapat menjalankan perintah yaitu nconf server name. Terdapat tipe sebelumnya pada proses penambahan konfigurasi, jadi kita ganti nama file menjadi di sini baru kita tambahkan server name, nama domain. X, dan enter. Untuk mengaktifkan konfigurasi yang barusan saja kita lakukan, kita dapat mengetikkan perintah yaitu nconf server name, nama file konfigurasi. Kemudian kita kembali menjalankan perintah apache to control config test untuk melihat apakah sudah atau belum. Jika sudah mendapatkan feedback sintaks oke, maka error sudah teratasi. Jalankan perintah sistem seperti. Kemudian kita beralih ke browser dan mengetikkan alamat IP kita. Nah, jika sudah seperti ini yang tertampil, maka instalasi dan konfigurasi web server Apache telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi pada mail server. Kita clear. Sebagai langkah awal dalam instalasi dan konfigurasi mail server, kita menjalankan perintah nano Di sini kita menambahkan alamat IP kita dan nama domainnya seperti sintaks berikut ini. Di sini kita menggunakan telnet, jadi domain.com kita ubah menjadi .net. Jika sudah seperti sintaks ini, kita Ctrl X dan Enter untuk mengirimkan. Setelahnya kita melakukan instalasi postfix, yaitu aplikasi mailnya. Ketikkan apt install postfix. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih enter site, jadi internet site, jadi oke. Kemudian sistem mail name ini kita ubah menjadi alamat domain kita tadi, yaitu stephanie068.net. Kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengedit isi file main.cr yang terdapat pada directory etc postfix main.cr. Terjadi ada tipe. Di paling akhir dari file ini kita tambahkan sintaks home_mailbox sama dengan garing mail dir.
di belakang. Jika sudah seperti ini, kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita merestart PostFix-nya. Setelahnya kita membuat direktori baru dengan nama maildir. Buat maildir etc scale maildir. Selanjutnya kita menjalankan perintah di pkg configure PostFix. Perintah ini kita jalankan untuk melakukan konfigurasi ulang terhadap PostFix. Ada typo di sini. Tidak ada spasi seharusnya di dpkg dan rekam bicara. Di sini tetap internet site. Sistem mail name-nya juga tetap. Di sini kita okekan saja. Nah, pada bagian other destinations to accept mail for blank for none, kita ubah keseluruhan yang kita hapus dan kita tambahkan Stephanie068.net dan localhost. Baru kita oke. Sini kita pilih 0. Nah, pada bagian local networks ini kita tambahkan alamat domain kita 192.168.100. Di bagian akhir yaitu alamat IP 128 kita ganti menjadi 0/24. Kemudian kita masukkan default 0000/0. Jika sudah, kita oke. Saja, oke kan? Dan di sini kita pilih IP4. IP version 4. Kita tunggu sebentar prosesnya. Kembali kita jalankan perintah service restart PostFix untuk menjalankan konfigurasi yang sudah kita buat. Ada typo. Kesalahan sintaks. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi kurir. Terus bentuk prosesnya. Di bagian sini kita pilih saja nih. Oke. Sebentar lagi prosesnya. Jika sudah selesai, kembali kita jalankan perintah service PostFix restart. Setelahnya kita merestart atau menjalankan ulang Courier Pub setelah konfigurasi yang kita lakukan barusan dengan mengetikkan perintah service restart service Courier Pub restart.
Sama seperti PowerPoint, kita juga menjalankan ulang service courier IMAP. Oke, jika sudah, kita akan membuat atau menambahkan user baru pada server ini dengan mengetikkan add user, nama user. Di sini saya menambahkan user EXO. New passwordnya kita buat saja EXO123. Enter, enter, enter. Selanjutnya kita tambahkan user kedua, karena ini merupakan konfigurasi mail server dan berarti ada terdapat interaksi minimal antara dua orang atau lebih, jadi kita harus membuat dua user. Ini saya menambahkan user baru bernama user Daisy. Passwordnya kita buat saja di 613. Jika sudah seperti ini, kita menjalankan perintah telnet nama domain Maksud dari angka 25 ini ialah sebagai IP pengirim mail. Kita tekan enter. Di sini untuk melakukan pengiriman mail, kita dapat mengetikkan perintah mail from. Ini kita isikan siapa pengirim dari pesan tersebut. Misalnya saya ingin membuat EXO. Dan kita enter. Dan kita masukkan nama penerimanya dengan memberikan sintak reset to, misalnya D6. Nah, untuk memberikan isi mail, kita menjalankan perintah data. Misalnya kita tambahkan isi pesannya, ini adalah penghentian mail set. Untuk mengakhirinya, kita ketikkan quit, lalu kasih tanda titik. Kemudian kita ketikkan perintah quit. Oke. Untuk melihat apakah email tersebut sudah terkirim terhadap si penerima, kita menjalankan perintah telnet nama domain 110. Di sini dimaksudkan sebagai IP penerima mail. Kita enter. Oke. Untuk mengetahui apakah mail tersebut sudah terkirim kepada user D6, kita ketikkan perintah user. User di sini dimaksudkan siapa penerima dari mail tersebut. Karena sebelumnya kita membuat penerimanya adalah user D6, kita ketikkan user D6. Kemudian passwordnya. Yang sebelumnya kita buat D612. Kemudian untuk memulai membaca pesan, kita ketikkan perintah start, lalu return. Nah, ini adalah isi pesan yang sebelumnya kita buat. Untuk keluar dari ini kita ketikkan. Jika sudah berhasil mengirim dan menerima pesan seperti yang terlihat pada layar yang saya tayangkan, maka instalasi dan konfigurasi mail server telah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi file server. Di sini kita menjalankan perintah apt install samba client ifs util. Jika sudah selesai,
Kita beralih ke langkah berikutnya, itu membuat direktori baru dengan nama SMB public dan SMB private. Satu membuatnya private. Kemudian kita akan melakukan pengeditan pada isi file smb.conf dengan menjalankan perintah nano etc samba smb.conf. Di bagian paling bawah pada file ini kita tambahkan sintaks sebagai berikut. Jika sudah selesai mengetikkan sintaks sebagai berikut, kita simpan perubahannya dengan menekan Ctrl X, Y, dan Enter. Setelahnya kita menjalankan perintah group add untuk menambahkan group baru dengan nama assembly. Kemudian kita menjalankan perintah kemudian kita jalankan perintah chmod 277 private melakukan pengubahan mode. Selanjutnya kita menambahkan perintah user add Selanjutnya kita menambahkan user, password user dengan menjalankan perintah smb password nama user itu. Kita tambahkan password barunya kemudian kita enable atau mengaktifkan demo user ini dengan mengetikkan perintah sb password. Kemudian kita menjalankan perintah test form untuk melihat apakah perubahan file yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu penambahan sintaks public share dan private share, sudah tersimpan. Seperti yang terlihat pada layar, sudah tersimpan. Kemudian kita menjalankan
Kita jalankan kembali someday-nya. Kemudian kita menjalankan perintah make here, send it private. Oke. Dan kita menjalankan perintah alamat IP kita. F. Oke, sudah berhasil. Kita buka file Explorer. Kemudian di bagian Word, kita masukkan alamat IP dengan menambahkan garing-garing alamat IP kita. Bisa terlihat ada dua direktori yang kita sudah buat, itu private share dan public share. Untuk membuka public share, kita hanya perlu klik 2 kali saja dan sudah terlihat direktori-direktori yang sudah kita buat. Sedangkan untuk membuka folder private share, kita perlu jika sudah berhasil melihat file di dalam file Explorer, maka proses instalasi dan konfigurasi file server sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita akan beralih kepada proses instalasi dan konfigurasi clear. Sebagai langkah awal dalam proses instalasi dan konfigurasi Kakti Server, kita menjalankan perintah apt get update untuk kembali memperbaharui paket-paket yang ada pada server. Selanjutnya, kita melakukan instalasi terhadap file-file atau aplikasi yang berkaitan dengan Kakti Server dengan menjalankan perintah berikut. Selanjutnya, kita melakukan instalasi PHP, MariaDB, file-file yang berkaitan dengan PHP dan juga Apache dengan menjalankan perintah sebagai berikut.
Selanjutnya, kita melakukan pengeditan isi file php.ini yang terdapat pada direktori Apache 2. Yang pertama itu ada max execution time, dari 30 kita ubah menjadi 60. Kemudian, memory limit yang tadinya 120 M kita ubah menjadi 512 M. Dan yang terakhir, kita melakukan pengubahan terhadap zona waktunya. Kita ketikkan date untuk mencari lokasinya. Kemudian kita ubah date time zone menjadi date.timezone sama dengan Asia Jakarta. Jika sudah selesai, kita lakukan penyimpanan file dengan tekan Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah kita melakukan pengeditan file php.ini pada direktori Apache 2, kita juga melakukan pengeditan pada file yang sama, tetapi pada direktori yang berbeda, yaitu pada direktori CLI. Kita ketikkan perintah seperti berikut. Kita melakukan perubahan seperti pada file php.ini di direktori Apache 2 sebelumnya. Sudah selesai, kita Ctrl X, Y, dan Enter untuk menyimpan. Setelah kita melakukan perubahan isi file dari php.ini dari direktori CLI, kita menjalankan perintah systemctl restart Apache 2. Perintah ini kita jalankan untuk menjalankan ulang server Apache setelah kita lakukan perubahan pada file php.ini. Kita enter. Oh, terjadi kesalahan sih. Ada typo di sini. Enter. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi MariaDB. Ini pada bagian MySQLD, kita tambahkan sintaks sebagai berikut. Jika kita sudah selesai melakukan penulisan sintaks seperti berikut, kita simpan filenya dengan menekan Ctrl X dan Enter. Selanjutnya, kita menjalankan perintah systemctl restart MariaDB. Perintah ini kita jalankan untuk menjalankan ulang MariaDB setelah kita lakukan konfigurasi sebelumnya. Enter. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL dan menjalankan perintah MySQL min urut. Setelah kita masuk, kita membuat sebuah database yang kita berikan nama Kakti. Create database. Terlihat apakah database terbuat. Oke, bisa dilihat database bernama Kakti sudah tertambah dalam list database yang kita punya. Selanjutnya kita masukkan sintaks sebagai berikut.
Perintah berikut kita buat untuk memberikan privilege seluruh isi database Kakti ke user yang kita beri nama Kakti user. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita menambahkan perintah flush privilege. Perintah ini kita berikan untuk memberikan semua akses pada user. Sudah kita keluar dari MySQL dengan mengetikkan perintah exit. Kemudian kita menjalankan perintah sebagai berikut. Perintah ini kita lakukan untuk melakukan pengimporan data zona waktu ke dalam database Kakti. Kemudian kita enter. Kita kembali lagi masuk ke dalam MySQL dan mengetikkan perintah MySQL menurut. Kemudian kita berikan sintaks sebagai berikut. Sintaks ini kita jalankan untuk memberikan hak akses zona waktu ke user Kakti user. Kita enter. Kemudian kita berikan kembali perintah flush privilege. Berikan seluruh hak aksesnya. Dan kita keluar lagi dari MySQL. Berikutnya kita akan melakukan pengunduhan Kakti server dari kakti.net sebagai langkah awal kita untuk memulai instalasi dan konfigurasi Kakti. Untuk melakukan pengunduhannya kita dapat menjalankan perintah widget yang disertai dengan link pendownloadan Kakti. Setelah pengunduhan selesai dan file masih dalam bentuk tar, kita melakukan ekstrak file dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Jika sudah selesai melakukan ekstrak file, kita memindahkan file-file yang sudah diekstrak tadi ke dalam direktori Kakti. Kemudian kita menjalankan perintah sebagai berikut. Perintah ini kita jalankan untuk melakukan import database ke dalam database Kakti. Setelahnya kita menjalankan perintah sebagai berikut untuk melakukan pengeditan isi file config. Selanjutnya kita menjalankan perintah sebagai berikut untuk membuat file log baru bernama Kakti. Kemudian kita menjalankan perintah sebagai berikut, yaitu perintah change owner. Kemudian kita menjalankan perintah change mode. Kedua perintah ini kita jalankan untuk memberikan hak akses dan izin penggunaan direktori Kakti. Kemudian kita menjalankan perintah nano etc cron.d
Kakti untuk membuat file cron baru sekaligus mengisi file tersebut. Masukkan sintaks berikut sebagai isi dari file cron.dkakti. Jika sudah selesai mengetikkannya, kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi Apache pada Kakti dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Kemudian, kita masukkan isi filenya dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Jika sudah selesai mengetikkan sintaks seperti ini, kita simpan file dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita menjalankan perintah A2 inside Kakti untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host yang kita buat. Lalu kita kembali menjalankan ulang server Apache kita dengan mengetikkan perintah systemctl reload Apache 2 dan systemctl restart Apache 2. Kemudian kita beralih ke halaman web browser kita. Di sini kita masukkan alamat IP address kita garing Kakti untuk masuk ke halaman Kakti. Kemudian enter. Nanti kita akan diarahkan ke halaman install.php. Di sini kita masukkan username admin dan password admin. Setelahnya login. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman mengubah password. Di sini kita mengubah password kita masukkan password lama yaitu admin dan berikan password baru. Hingga nanti tanda silang warna merah berubah menjadi centang hijau, yang artinya password kita sudah sesuai dengan permintaan. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita pilih bahasanya bahasa Inggris saja yaitu English. Kemudian kita centang accept GPL license agreement, kemudian begin. Kemudian kita klik next. Di sini dapat kita lihat database-nya itu Kakti, database usernya Kakti user, dan database hostname-nya localhost. Kemudian next. Di sini kita juga klik next. Ini juga kita klikkan next saja. Kemudian di sini kita centang I have read this statement, kemudian next. Di bagian ini juga kita klik next. Kemudian next. Pada bagian ini juga kita pilih saja next. Kemudian kita centang confirm installation dan install. Maka instalasi Kakti server akan dilakukan. Kita tunggu sebentar prosesnya.
Jika instalasi sudah selesai, maka tampilan akan tertampil seperti ini. Kemudian kita pilih Get Started yang berada di bagian bawah. Jika sudah seperti ini, maka proses instalasi dan konfigurasi kaki server yang kita lakukan telah selesai. Sekian video yang dapat saya sajikan. Terima kasih sudah menonton.